Kalau melukat ini. kalau melukat itu sudah otomatis menjadi Hindu. Kalau Nah, ini sapi, banyak juga yang nanya nih, iya, kenapa umat nggak makan sapi? Gitu. umat Hindu nggak makan sapi. Iya, oke. Coba Banyak hal yang harus dibagikan, di-sharing. kita diskusikan. Karena semangatnya pasti semangat untuk kebaikan juga. Ya, semangat untuk perubahan. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di Prada Corner di Jakarta bersama saya Brian Pasek Marata atau akrab sapa Ibeng. Dan kali ini agak spesial nih. Kita main ke mini studionya Bli Wayang Tantra. Terima kasih Bli. Ya, sama-sama Bli. Udah Terima kasih mau juga sudah hadir ya. udah menyambut sama kru-kru ini ya. Luar biasa Iya. nih. Mungkin besok-besok kita kayaknya perlu ada endorse gitu ya. Oh iya, Gelasnya dari kemarin gelasnya ganti-ganti terus. ya inilah bagian dari kalau di Prada itu ada slogannya Bhinneka Tunggal Ika Tadkhana Dharma Mengrua. Jadi di Hindu pun kita memang beragam gitu kan, Iya. Hindu Nusantara. Dan seperti yang episode sebelumnya kita bincang pemuda, kali ini nih karena spesial juga, Bli. Jadi nggak main sistem clue yang disiapkan oleh kru. Oke. Karena krunya sendiri ini agak gitulah kembang kempis, mendadak ini. Jadi karena ini juga disambut di mini studionya Bli Wayang di sore hari yang cerah, gitu kan. Ini ada pesanan sih, pesanan pertanyaan dari teman-teman yang di grup. Iya. Jadi ya udah karena kita nggak nyiapin clue, tapi tetap ada beberapa pertanyaan yang dikirim oleh teman-teman di grupnya Prada gitu, Prada Corner. Nah, bisa langsung? Ya. Tetap ini dari sekian banyak pertanyaan yang tadinya ada yang mau nanya Bli tantra waktu SMA itu kayak gimana, nakalnya pacarannya sama siapa aja, ya kan. Nah, tapi kita scroll nih, ada yang terpilih ya kurang lebih ada 3 nih tetap tiga. Tetap tiga. Ya. Dan ini berkaitan dengan yang dekat kan perayaan hari raya. Di bulan ini kita khususnya Hindu ya, itu kita akan merayakan hari raya Galungan terdekat. Ya. Walaupun Purnama Tilam tetap Galungan, kemudian besoknya di Maret itu ada Kuningan dan juga Nyepi. Nah, ini ada titipan nih. Mungkin yang pertama langsung nih ya. Nah, Bli Wayang Tantra nih. Ini ada pertanyaan, kenapa umat Hindu sebelum hari raya melakukan penampahan? Nah, sebelum hari raya. Sebelum hari raya. Iya. Jadi kasih tahu dulu nih penampahan itu apa. Jadi kalau misalnya hari raya kita kan banyak tuh, Bli. Ya. Kita mau lihat hari raya itu datangnya setiap 5 hari sekali. 5 hari sekali. Pancewari. Oh, berdasarkan Pancewari. Ada yang berdasarkan 35 hari. 35 hari. Purnama Tilam. 15 hari Kajang Kliwon. Oke. Kemudian berdasarkan wuku. Iya. Setiap 6 bulan sekali. Okay. Ada beda bulan Masehi dan bulan kita tahun Saka. Gitu. Kalau kita 1 bulan itu 35 hari. 35 hari. Iya. Kalau Masehi kan ada sampai 31. Oke. Ada sasisnya 6 bulanan. Iya. Kita tetap ngikutin sasih itu. Terus bukan ngikutin sasih, ngikutin wuku. Nah, kalau sasih itu per tahun. Nah, setiap setahun sekali. Oh, okay. Nah, jadi ada yang kalau yang kayak Nyepi ya? Ya, Nyepi salah satunya, kemudian Mahasiwaratri. Nah, itu yang setahun sekali. Kalau yang 6 bulan sekali ya besok Galungan, Kuningan, Saraswati, apalagi Tumpuk Landep dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi kita itu banyak sekali hari-hari suci. Nah, kalau ngomongin makna sekarang, penampahan identiknya dengan Galungan. Tampah itu memotong, menyajikan menyajikan sajian di atas tampah. Iya. Tetapi tampah yang lain juga artinya. Cuma ada spesialnya di sini. Karena spesialnya semua merayakan, gitu ya. Semua merayakan tanpa terkecuali. Tapi ada perbedaan pelaksanaan. Ya, misalnya kalau di kita di Bali itu pasti penampahan itu
akan identik dengan makan-makan. Oke. Nah, penampahan yang dilakukan sering kita ingat saat galungan saja. Oke. Setiap hari raya pasti kita ada penampahan, Li. Iya kan? Ya. Pasti ada penampahan. Nah, kita ingin cari tahu tentang makna sesungguhnya dari penampahan. Penampahan itu. Tadi tampah atau bahasa Nusinya nyihu. Nyihu kalau beli mungkin nyiu gitu ya. Nah, yang ditampah itu apa sebenarnya? Ya, yang ditampah adalah hewan-hewan yang menjadi ternaknya masyarakat ya. Yang ternak yang dijadikan sebagai persembahan. Hewan-hewan ternak dijadikan sebagai persembahan. Siap. Ya, siap ayam. Kalau beli bilangnya bekakak. Nah, bebek, kemudian guling. Nah, yang ditampah sebenarnya adalah sifat-sifat kebinatangan. Kan ternak nih. Tadi kayak babi gitu kan, bebek, ayam. Bebek. Ya pasti nih ada masalah tadi unsur hewaninya yang kita hilangkan. Iya. Kita tampah. Kalau sapi, sapi banyak juga yang nanya nih. Iya. Kenapa umat nggak makan sapi? Gitu. Umat Hindu nggak makan sapi. Iya, oke. Umat Hindu nggak makan sapi sebenarnya karena secara mitologi sapi adalah salah satu dari 7 ibu. 7 ibu. Iya, jadi salah satu ibu kita adalah sapi yang disebut dengan Nandi. Nandi. Ya, baktanya Siwa, kendaraannya Dewa Siwa. Terus sapi juga memberikan kita susu, memberikan kita. Siwa apa Krishna? Siwa. Oh. Iya, Siwa. Terus Nandi ini adalah simbol kemakmuran. Kita hidup di alam ini tuh ibaratkan kita memiliki sapi. Jadi apa yang hendak kita ambil dari alam ini diperah, sudah disediakan di apa? Si sapi, ya. Sapi inilah yang menjadi acuan utama kita untuk kita mendapatkan padi beras. Ya, padi benar, padi beras. Baru kita olah jadi beras dan nasi. Itu yang menghidupi kita. Nah, sehingga kita berpikir bahwa ketika sapi ini jadi sesuatu yang menopang kehidupan kita, mempermudah aktivitas, jadi itu nggak dikonsumsi. Ada ucapan syukurnya kita ya, bentuk terima kasih kepada susunya kita minum gitu ya. Tapi ada hari-hari tertentu yang mengharuskan menggunakan sapi sebagai caru. Oh gitu. Ya, misalnya upacara 100 tahun sekali. Jadi pecaruan 100 tahun sekali. Itu akan menggunakan kebo, menggunakan anjing, menggunakan yang besar-besar lagi. Ya, jadi lebih besar lagi. Nah, tergantung jenis upacaranya jadinya kan. Nah, makanya untuk kita umat Hindu pahami kita bahwa sapi adalah hewan yang kita istimewakan, kita hormati, sehingga tidak kita konsumsi. Seperti ibu tadi itu ya. Seperti ibu kita tadi. Mendudukkan seperti itu karena banyak hal-hal positifnya yang kita terima dari perilaku bantuan dia sebagai makhluk hidup. Iya, makhluk hidup ini ya. Oke. Next nih, Bli. Ada yang nanya, ini keren juga nih. Gimana soal artis tren melukat? Nah, kayak emang kemarin lagi rame kan di Bali nih. Banyak juga yang nanya, oh dari Bali ya, itu melukat pasti jadi Hindu nggak? Kan banyak nanya gitu. Jadi gimana nih, bisa ceritain dulu? Kalau melukat itu sudah otomatis menjadi Hindu. Karena prosesi-prosesinya memang prosesi Hindu. Hindu secara filosofi ya. Betul. Bukan secara keagamaan. Nah, tapi dalam artian begini, Bli. Pengelukatan itu tidak mengikat orang itu beragama A atau B. Karena itu adalah proses alamiah, naturalisasi dibungkus dengan cara ritual. Ya, ini kan adatnya gitu. Jadi nggak ada soal. Artinya bahwa pengelukatan itu yang diambil adalah esensi utamanya. Pembersihan tadi. Pembersihan secara rohani dilakukan gitu. Nah, ibaratnya restart ya. Restart. Gitu ya.
Jadi harus di upgrade ya, software kita ini. Gitu. Kita sama juga dengan HP dan lain sebagainya perlu upgrade. Nah, artis itu adalah public figure. Public figure. Ketika dia mengikuti prosesi melukat, ada postingan, itu menjadi trigger untuk kita semakin bangga nih. Yang satu sisi kayak gitu ya. Iya, yang punya kita umat Hindu. Padahal prosesi dulu ngekoh banget otona nih, melukat apa nih? Ya, artinya tidak sehits itu sebelum ada era-era belakangan. Media sosial. Hanya beberapa kalangan saja. Tidak semua kita gandrung terhadap prosesi melukat itu. Kayak bule-bule kemarin juga. Bule. Nah, saya punya mahasiswa bukan Hindu. Jadi dia menggunakan gelang Tridatu. Oh, gelang Tridatu. Saya tanya, gitu kan? Iya, kamu dapat gelang dari mana? Dari Tirta Empul katanya. Wah, kamu melukat dong ya? Melukat kan? Kok kamu bisa melukat? Iya, diajak orang tua kan. Kenapa kau bisa melukat? Kamu kan non Hindu gitu. Iya, karena orang tua saya melihat esensi. Filosofi tadi itu. Filosofi tadi bahwa semua manusia punya kesempatan untuk membersihkan dirinya secara rohani. Gitu. Nah, dan disitulah kita melihat peluang bahwa ini tradisi aktivitas yang bagus nih. Ya, orang luar aja gandrung gitu. Jangan-jangan Ken Dedes dulu juga melukat. Oh iya, pasti secantik itu melukat. Secantik itu beliau spiritualnya juga tinggi kan. Karena sering bahkan ada petilasannya. Untuk penyendirian beliau, penyucian dan lain sebagainya. Nah, itu beli terkait Tirta Empul. Di India kan ada Sungai Gangga. Ya. Nah, pernah nggak lihat prosesi melukat yang di masyarakat India itu kenapa sampai mensakralkan Sungai Gangga? Iya. Ini melihatnya di media sosial ya. Oke. Karena belum pernah ke sana. Belum. Nasib karo ya, ntar lagi ya. Ya, karo nanti lewat beli kan. Nah, Sungai Gangga itu secara mitologi mendapat anugerah untuk menyucikan siapapun. Siapapun artinya tidak hanya manusia. Tapi hewan-hewan yang minum di situ bisa mendapatkan meningkatkan kualitas hidupnya. Gitu. Jadi tapi kan membludak tuh. Iya. Kenapa dia membludak? Itu tadi karena vibrasi kesucian itu mengangkat ya kembali filosofinya. Itu. Nah, padahal beli ya kita lihat secara saking penuhnya itu ya secara prosesi gitu ya, itu sering dilakukan pada acara Kumbamela. Kumbamela ini adalah momen di mana para maharsi, orang suci yang kumpul di sana dan melakukan penyucian. Nah, menurut pengakuan orang Indonesia yang sudah pernah ke sana, di situ situasinya ya mikronya sama dengan Tirta Empul. Jadi Gunung Agung juga. Ya, jadi orang-orang itu berbondong-bondong untuk mengikuti prosesi itu. Nah, dan diceritakan oleh beliau ini, sungainya itu adalah tempat pembuangan sisa kremasi. Oh gitu? Iya. Kremasinya di sana juga? Kremasinya di pinggir sungai Gangga. Karena memang harus ke laut kan? Ya, harus dibuang ke air gitulah. Itu nggak kotor? Atau gimana? Secara limbah ada itu bekas-bekas, bahkan ada sisa-sisa jenazah gitu. Tetapi berdasarkan penelitian, sungai itu airnya itu tetap murni. Justru steril lah, netral gitu ya. Iya, bahkan kalau melukat di sana langsung diminum airnya. Itulah, percaya nggak percaya. Nah, itu karena itu tadi secara mitologi Hindu, sungai Gangga ini sudah mendapatkan anugerah tadi. Itu yang diyakini itu ya. Iya, salah satu dari 7 sungai yang menyucikan. Nah, larinya ke situ. Sekarang kita melukat bisa di mana aja. Bisa di Puro Ramangun. Yang penting sarananya itu ada. Sarananya ada. Dan yang paling penting kita, Bi. Hatinya juga. Ya, kalau niatnya kita niatnya besok melukat, dan besoknya lagi melakukan hal yang atau 10 menitnya lagi kemudian 10 menitnya lagi itu negatif jadinya. Ya mudah-mudahan
siapapun yang sudah melukat nih positif terus lah bawaannya ya. Vibes-nya positif. Jadi harapannya itu dari aktivitas itu ya menjadi dorongan energi baru untuk melakukan peningkatan dalam perilakunya. Gitu. Lanjut nih, terakhir nih, Bli. Yeah. Ada juga yang nanya nih, terkait dalam hari raya itu selalu ada kidung. Nah, Bli Wayan kan juga salah satu pencipta lagu rohani. Nah, ini gimana nih? Bisa ceritain juga nih tentang kidung kok. Bli Wayan juga katanya pencipta lagu rohani juga nih. Atau ada cerita itu? Iya. Pertama mungkin mulainya dari kidung dulu. Oh ya. Kidung dalam Hindu adalah Dharma Gita bagiannya. Dharma Gita ya. Nah, Dharma Gita ini dalam setiap prosesi upacara itu selalu ada. Oke. Ya, selalu ada. Di awal maupun di awal maupun akhir persembahyangan itu ada. Kenapa? Karena ada syarat ya yang mengharuskan Gita itu mengiringi. Oh, perantara ya. Iya. Jadi bentuk persembahan kita tidak hanya lewat canang, Li. Bukan hanya lewat canang saja. Kembang, bunga, ya. Tapi juga lewat ekspresi jiwa melalui kidung. Ya. Makanya ada kayak tari-tarian, kidung itu tadi, gamelan, ya, gamel musiknya, kulkul, suara gente, gitu. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Tradisionalnya, ya, secara tradisi. Tradisi dan ritual harus ada. Itu. Dan emang bagus juga, maksudnya iring-iringannya itu selalu damai, gitu kan, membawa. Ya, itu tadi menghadirkan kedamaian itu tidak hanya setelah sembahyang, tapi sebelum juga. Sebelum melakukan prosesi sembahyang itu juga kita harapannya kayak oh iya kita sedang menghadap Tuhan gitu. Menghadap. Karena di hadapan Padmasana ya. Nah itu soal lagu rohani nih. Sejak kapan nih Bli Wayan tiba-tiba dulu suka bermusik mulai SD, SMP? Bermusik atau TK? SMP justru. SMP. Lagunya pop. Lagunya pop rock. Gitu. Pop punk kebanyakan. Pop punk. Iya. Terus mulai lagu rohani ya. Kayaknya setelah berkuliah. Berkuliah. Jadi ada mentor dosen-dosen gitu atau ya teman-teman dosen. Sekarang jadi teman dosen gitu ya. Kalau dulu adalah dosen-dosen saya gitu ya. Saya anggap meracuni positif. Meracuni positif. Iya. Melalui hobi itu tadi. Siapa aja tuh? Ada sekarang ya. Sekarang beliau sudah doktor. Oke. Ya, Dokter Untung Suhardi. Oh, Mas Untung. Jadi kemudian ada Pak Made Jaya. Atau Pak Ono. Pak Ono. Iya. Terus ada Sugiarto. Oh. Vokalis saya dulu namanya Mas Yoko. Iya. Jadi inilah mereka inilah yang ngejam lah ya. Ya, mengajak saya untuk bertukar energi melalui musik gitu. Kalau bukan tercipta Bli ya. Kalau tercipta tuh kesannya kayak Maha Pencipta nanti enggak. Jadi mulai merangkai lah. Merangkai. Mulai merangkai lirik-lirik itu ya. Penulis lagu lah ya. Ya, itu 2014 awal-awal kuliah. Awal-awal kuliah. Itu mulai awal kuliah juga. Awal kuliah akhir kalau saya ingat Desember. Karena ada tugas kali. Enggak sih, Bli. Jadi kayak refleksi aja. Jadi kayak terbawa suasana ya. Ingat suasana bandel. Oke. Jadi kayak refleksi aja. Misalnya kayak salah satu lagunya Hening misalnya. Itu kan sebuah kontemplasi. Iya benar. Kontemplasi yang terangkai melalui lirik gitu. Terkait prosesnya nih, susah nggak bikin lirik lagu rohani? Waktu itu ya. Waktu itu mengalir aja sih. Suasananya ya? Suasananya tuh mendukung.
Nah, seperti kita sekarang nih bicara kan suasananya mendukung anak-anak lagi naik sepeda lari-larian. Mereka gembira, kita juga harus gembira juga kan, bercerita, ngobrol gitu. Terus seneng lagi mulai rekaman gitu. Nah, ketika rekaman itu jadi kayak wah, kita udah jadi musisi nih gitu. Sampai berapa lagu tuh? Kalau dengan Parasara Band, namanya Parasara. Iya, namanya Parasara Band, itu kita punya yang sudah direkam 3 lagu. Parasara itu apa? Parasara itu Maharsi yang menulis kitab Dharma Sastra di zaman Kali Yuga. Nama kitabnya Parasara Dharma Sastra. Oh, ada juga nih. Ngambilnya cocok di sini juga lirik-liriknya. Enggak. Terinspirasi ya. Oh iya, salah satunya ya. Jadi itu yang membuat. Pengalaman paling seru tampil di mana nih? Paling seru tampil ya. Ini justru Kapesade Jackson. Iya. Ini waktu tahun baru. Tahun baru kemarin. Kalau yang seru tampil itu waktu festival di Halim. Ya, ada Cilekontong Mas. 19, 18. Baru berapa ya, Bli? Oh, masih ini ya, berarti masih kuliah juga ya? Masih kuliah. Ya. Lupa ya. Ya 15-16 kali. Enggak, 2018 atau 18. Ya 18. Soalnya kan 19 ke 20 udah agak sepi. Iya, nah gitulah. Jadi itu yang paling seru dan yang paling membuat apa ya? Naik turun. Pasti dalam proses kita ngeband itu kan selalu ada semangat. Itu pasti. Terus ada kesibukan lain. Ya. Jadi selalu ada bentrok ya gitu. Bentrok ya, yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Jadi hilang mood kita kan. Aduh, akhirnya saya karena itu memutuskan untuk sendiri nih. Oh gitu. Copotan lah ya, teman-temannya copotan. Teman-temannya nggak tetap jadinya, siapa yang mau aja gitu. Jadi akhirnya saya sendiri dan lagu-lagu itu nggak pernah saya nyanyiin. Oh gitu. Dan ya yang penting ada memori tersendiri lah ya. Iya. Di dalam proses pembuatan lagu rohani. Ya itu tadi sedikit cerita dari Bli Wayan. Mungkin nanti kita bisa korek lebih dalam lagi. Iya. Di pasti. Kesempatan berikutnya. Karena sebagai seorang penyuluh ini kan juga banyak hal yang harus apalagi usia kita masih muda kan. Muda dong. Termasuk kayak model podcast gini kan. Iya. Banyak kesempatan yang harus diulik gitu ya. Banyak hal yang harus dibagikan, kita diskusikan. Karena semangatnya pasti semangat untuk kebaikan juga. Ya, semangat untuk perubahan. Ya. Maksudnya perubahan perspektif gitu. Kebaikan. Iya, kebaikan. Oke, terima kasih Bli Wayan. Ya, sama-sama. Nanti kita bisa sharing-sharing di lain waktu dan ini terima kasih udah sempat main di mini studionya yang super banyak fans. Keadaannya beginilah. Kru terselubung. Oke, saya Brian Pasek pamit undur diri dan jangan lupa diikuti Prada Corner di segmen berikutnya. Saya tutup dengan Palam Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Oke. Sukses, bro. Sukses, Bli.